Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Sarwono, sekarang bukan lagi waktunya berwacana tentunya. Ketika kita berkumpul di sini, saya merasa ini harusnya menjadi masukan yang sangat berharga. Bu Ana nanti bisa bawa kepada menterinya dan kepada pemerintah. Tapi pertanyaannya Pak, apa yang harus diprioritaskan oleh kita semua menurut Anda untuk membuat ekonomi biru ini tidak lagi hanya jadi rencana, bukan hanya lagi sebatas pidato, tidak lagi mau memunggungi laut, tapi benar-benar ya menghadapi laut dan untung karenanya. Bagaimana Pak? Jadi kalau kita perhatikan Ya. apa yang sedang dikerjakan oleh banyak orang, sebetulnya apa yang menjadi unsur ekonomi biru itu sedang dikerjakan di mana-mana. Sedang dikerjakan? Sedang. Oke. Cuman masalahnya adalah kita harus bisa membuat orang melihat itu, gitu, dan memahami apa maknanya. Dan inilah salah satu cara ya kita membuat orang mengetahui potensi ekonomi biru itu. Jadi Pak. strategi komunikasinya harus bagus, gitu ya. Ya. Karena kadang-kadang kita melihat sesuatu tanpa tahu apa itu penting atau enggak. Tidak memahami ya. Tidak memahami. Oke. Itu satu ya. Yang kedua adalah ada satu celah ya yang bisa kita manfaatkan. Karena dalam satu hal yang penting ini, kita bisa dibedakan dari negara-negara lain sekeliling kita. Apa itu? Demografi. Demografi? Demografi. Oke. Karena jumlah orang berusia produktif di Indonesia, ya, untuk kali ini, dan tidak akan terulang lagi loh. Oh. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekeliling kita. Tetangga-tetangga kita. Dibandingkan Korea Selatan, Ya. Jepang, China, Ya. mereka udah melewati itu semua. Kita sedang masuk ke situ, di mana populasi kita adalah dalam usia produktif. Ya. Nah kalau kita ngerti bagaimana memanfaatkannya, ya baguslah gitu. Secara sederhana Pak Sarwono, anak muda kita disebut sudah banyak meninggalkan sawah Pak. Tidak banyak lagi yang mau jadi petani. Betul. Saya tidak tahu juga angka pastinya, tapi saya merasa juga banyak yang tidak mau lagi jadi nelayan. Karena kan katanya petani dan nelayan yang maaf paling lemah begitu di Republik ini. Bagaimana itu menarik minatnya Pak? Gini caranya, boleh kita terima itu sebagai fakta. Ya. Kita sajikan aja fakta yang sebaliknya. Oh. Di mana kita melihat anak-anak muda itu bertani dengan cara-cara yang baru. Oke. Di mana mereka memproduksi ikan, ya. Iya. Budidaya atau Iya. tangkap juga dengan cara-cara baru. Pakai teknologi juga. Pakai teknologi juga. Jadi strategi komunikasinya harus diarahkan kepada fakta bahwa sebagian bangsa kita ini sedang berubah ke arah yang lebih baik. Oke. Gitu. Oke. Dari Jadi ekonomi biru ini tidak hanya jadi wacana saja ya Pak Sarwono tapi ya? dibuktikan. Oke. Dan kita harus aktif membuktikannya dengan strategi komunikasi yang tepat. Gitu. Sehingga orang kemudian timbul keyakinannya bahwa mereka tuh bisa membawa perubahan tidak hanya untuk bangsa ini tapi untuk diri sendiri dan keluarganya begitu. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Sarwono. Baik, terima kasih. Bu Ana, kalau melihat yang sudah dilakukan ya, saya sih optimis bahwa ini sebenarnya bisa dilakukan. Tapi apakah kendala tadi kemauan, political will, apakah kendala anggaran Bu? Ini saya yang tanyakan kepada Ibu. Itu juga menjadi hambatan untuk kita benar-benar mengoptimalkan, mengkapitalisasi ekonomi biru ini. Kalau saya bilang iya. 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 Jadi kita negara seluas ini gitu ya, kan 70% dari luas wilayah Indonesia itu laut gitu Laut, ya. air ya. Tapi ya apa pemerintah itu belum memberikan perhatian khusus untuk mengelola laut ini. Oke. Melalui itu tadi, Yeah. melalui namanya penganggaran Yeah, itu. yeah. Jadi Alokasi KKP anggarannya. itu ya alokasi anggarannya masih
dibilang boleh bilang kecil lah gitu. Baik. Iya, dan itu juga nggak mudah juga sih sebetulnya gitu ya. Karena ya itu tadi, kami juga menyadari bahwa ekonomi negara ini juga tidak sedang dalam kondisi yang Sedang berjuang ya? kita Iya. juga sedang berjuang Iya. dan sebagainya. Nah itu tadi makanya kenapa kami itu mempunyai program yang itu tadi mengundang investor, terus kemudian nanti mereka membayar pajak, ya itu supaya kita bisa punya kontribusi lebih kepada negara seperti yang disebutkan Pak Arsyad tadi kan, Baik. dan Ibu juga, Iya. bahwa kontribusi perikanan itu masih kecil gitu. Nah gimana supaya meningkatkan pendapatan negara dari perikanan itu ya dengan program-program yang sedang dilakukan KKP sekarang Baik, ini. terima kasih Bu Ana. Bu Rina, kita tahu bahwa Unpad dalam Dies Natalis ke-65 melihat dengan jeli ekonomi biru ini. Dan dari diskusi kita saya sih optimis Bu, bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang konkret. Tapi pertanyaannya apa yang akan dilakukan lagi lebih untuk mengkapitalisasi ekonomi biru ini? Ya, terima kasih Bang Leo. Jadi sebetulnya saya senang ya kita diskusi bahwa kita sepakat kita harus mencari cara baru, ke ekonomi baru kan, pendekatan baru, inovasi dan sebagainya supaya kita betul-betul menuju Indonesia emas. Nah bayangkan kalau katakan saja pertanyaannya adalah siapa yang mau menggarap itu, potensi itu? Pasti kita bilang kan pemerintah pasti. Tapi kalau ditanya nelayan tadi dibilang nggak mau misalnya. Jadi poinnya adalah gini, cara baru itu kita harus lakukan untuk menjanjikan nilai tambah itu bisa meningkat cepat, kemudian pasarnya menjadi luas. Jadi tadi kalau pasar luas itu berarti harganya kan terjangkau. Betul. Nah, kalau itu bisa saja, maka pendapatan pada yang diterima pelaku tadi, apakah di sektor ikan itu pasti akan naik. Jadi nggak akan ada yang meninggalkan lagi. Jadi poin meninggalkan itu karena pendapatannya rendah. Rendah Nah sekali. itu yang harus pertama yang harus kita lakukan. Tidak mudah tapi yakin bisa. Nah kampus itu nanti berkontribusi pada, karena sekarang eranya itu adalah pengetahuan, tadi R&D ya, kapitalisasinya itu adalah kalau kami tawarkan lewat pengetahuan dan modal intelektual. Nah, bukan berarti para nelayan itu kita didik menjadi sarjana, bukan. Tapi cara-cara baru, ini loh hasil riset yang kemudian nanti kalau terapkan dengan sangat sederhana, rame-rame nilai tambah agregatnya itu akan naik. Jadi, itu nelayan sanggup Bu untuk mengadopsi teknologi itu? Karena kan ya maaf kata pendidikan nelayan juga tidak tinggi Bu. Betul. Kebetulan Unpad ini kan punya lab dan kampus di pinggir laut di Pangandaran. Oh, oke. Jadi kami banyak melakukan riset bukan hanya masalah bagaimana R&D budidaya atau produktivitas tadi, tapi juga bagaimana masyarakat menerima hasil itu tidak mudah, tetapi secara blended itu bisa. Jadi yang kita inginkan ekonomi terbangun, sosialnya terbangun, itulah kesejahteraan. Jadi betul-betul ekonomi biru dengan cara baru itu adalah kami yakin gitu 7 juta lapangan kerja itu akan punya pendapatan yang layak. Nah itu karena middle income trap-nya jadi aman kan? Bayangkan Mas Bang Leo, kalau kita tahun 35 itu tadi disebut pendapatan per kapita yang diinginkan tahun 35 itu adalah 3 kali pendapatan per kapita hari ini. Kalau kita nggak lakukan terobosan yang bersama-sama, kolaboratif itu nggak mungkin. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan di sini benar-benar bisa berkontribusi untuk ekonomi biru sebagai ekonomi baru. Saya berterima kasih kepada Bu Ana, Pak Sarwono, kepada Ibu Rina, dan juga kepada Pak Arsyad Rashid. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Mari kita wujudkan nenek moyangku seorang pelaut, itu bukan hanya dalam lagu. Saya Leonard Samusi berterima kasih, selamat malam, sampai jumpa.